Musibah itu yang sifatnya ringan dan ada yang berat. Apa itu yang ringan? Satu, dari yang paling ringan. Musibah paling ringan adalah diambil hartanya. Loh, kok bisa? Berat loh. Ustadz, saya bangkrut usaha saya itu. Rugi saya 2 miliar. Kok ringan-ringan bagaimana? Itu musibah paling ringan. Harta hilang itu. Punya rental mobil, mobilnya dibawa lari sama klien. Investasi, ternyata yang dititipi investasi kabur, ngilang, gak balik-balik. Bawa gondol uang kita ratusan juta. Beli tanah, gak taunya tanahnya sengketa. Pokoknya kalau bangkrut, rugi, musibah itu menimpa harta, itu adalah musibah paling ringan. Jadi musibah paling ringan itu harta. Kenapa? Karena kalau harta itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha sempurna, yang maha baik. Terima kasih teman-teman masih stay tune di channel kami. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin berkah kehidupannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan musibah. Musibah dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu apa toh? Namanya musibah itu kan macam-macam. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Pasti aku akan memberi ujian kepada kalian berupa ketakutan, lapar, gak ada makanan, kehilangan harta, bangkrut, kolab usahanya, meninggal orang-orang yang dicintainya dan sebagainya. Nah, itu bagian bentuk-bentuk musibah-musibah yang memang Allah pasti akan tetapkan menimpa setiap hamba-hambanya. Tapi kita juga harus tahu, secara hakikat ada musibah itu yang sifatnya ringan dan ada yang berat. Apa itu yang ringan? Satu, dari yang paling ringan. Musibah paling ringan adalah diambil hartanya. Loh, kok bisa? Berat loh. Ustadz, saya bangkrut usaha saya itu. Rugi saya 2 miliar. Kok ringan-ringan bagaimana? Itu musibah paling ringan. Harta hilang itu. Punya rental mobil, mobilnya dibawa lari sama klien. Investasi, ternyata yang dititipi investasi kabur, ngilang, gak balik-balik. Bawa gondol uang kita ratusan juta. Beli tanah, gak taunya tanahnya sengketa. Pokoknya kalau bangkrut, rugi, musibah itu menimpa harta, itu adalah musibah paling ringan. Jadi musibah paling ringan itu harta. Kenapa? Karena kalau harta itu hilang, masih bisa dicari. Harta hilang masih bisa dicari. Masih ada yang lebih berat daripada kehilangan harta, yaitu musibah yang kedua. Apa itu? Diambil orang yang dicintainya. Ibunya, bapaknya, istrinya. Orang yang sangat dicintai, bahkan anaknya sangat dicintai. Orang kalau punya anak yang dicintainya sakit, orang tua sampai rela menjual mobilnya, menjual tanahnya untuk biaya berobat anaknya supaya anaknya sembuh, tidak meninggal. Jadi kehilangan harta itu ternyata jadi nggak ada apa-apanya harta itu selama kita masih ada dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi yang repot kalau orang yang kita cintai meninggal, berat nih sekali. Orang yang kita cintai meninggal, berat. Banyak yang nggak kuat di sini. Orang yang dicintainya meninggal, berat, sakitnya bukan main. Karena yang sudah meninggal ini nggak bisa balik lagi. Nanti akan ketemu, nanti nggak tahu kapan di akhirat, nanti masih lama itu di akhirat. Iya kalau di akhirat ketemu. Yang celaka itu, yang celaka di akhirat nggak ketemu. Anaknya misalnya masuk surga, orang tuanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu seperti terjadi. Ya kita berharap semuanya masuk surga, ketemu di sana, alhamdulillah. Tapi berat loh kehilangan orang yang dicintai. Apalagi kasus kayak kemarin pesawat Sriwijaya Air. Suaminya udah nunggu-nunggu, istrinya datang. Suaminya di Kalimantan udah nunggu-nunggu, lama gak ketemu. Pengen ketemu istri sama anak-anaknya, berangkat, gak taunya pesawatnya hancur ya, jatuh di tengah jalan. Gak ketemu lagi, gak pernah ketemu lagi istrinya, anaknya. Aduh berat.
Saya yakin kalau orang yang kehilangan istri anak itu ditukar dengan rumahnya hilang tapi istrinya tetap ada, anaknya tetap ada, dia milih tetap bersama istri dan anaknya daripada kehilangan rumahnya. Ya, daripada dia tetap punya rumah tapi kehilangan keluarga, dia milih mending saya nggak punya rumah nggak apa-apa, yang penting masih ketemu istri, masih ketemu anak. Mesti gitu. Jadi lebih berat, yang paling ringan itu kehilangan harta. Di atasnya sedikit kehilangan orang yang dicintai. Lalu bagaimana musibah yang berikutnya? Kita simak di video berikutnya. Ya, tetap subscribe, stay tune di channel kami. Klik tombol loncengnya biar dapat kelanjutan video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.